wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan Bincang Lepas. Hari ini tamu kita anak muda, aktivis, ya, Abi Rekso. Ya. Pasti sudah banyak yang mengenal kalau sahabat-sahabat semua rajin menonton sosial media. Ya. Beliau selalu mengembangkan narasi-narasi yang konstruktif untuk bangsa ini, ya, memberikan apresiasi dan penilaian terhadap jalannya, terutama soal sosial politik ya, ya Abi ya. Iya bang. Nah, beliau sengaja kita datangkan untuk kita bincang-bincang. Begini Bi, ini sepertinya dinamika politik ya menjelang pemilu 2024 ini sudah mulai mengemuka ya. Ya biasalah, dipicu oleh biasanya yang respon lebih awal itu kan lembaga-lembaga survei, lembaga-lembaga kajian itu respon lebih awal, sehingga kemudian membawa semua komponen masyarakat untuk menyorotkan kameranya, menganalisis, menjadi perbincangan di warung-warung kopi, menjadi perbincangan-bincangan para aktivis, kemudian dijadikan bahan untuk nge-tweet, mengomentari apa saja proses problematika sosial politik kita akhirnya. Nah, ini kayaknya sudah mulai panas, gitu ya. Panas. Nah, calon-calon yang merasa punya kemampuan untuk menjadi kandidat juga sudah mulai mengkonsolidasi diri, memperkenalkan kepada masyarakat, menampilkan kegiatan-kegiatan yang dekat dengan masyarakat, membangun narasi juga. Nah, sebagai aktivis, Abi ini bukan saja aktivis di sekarang ya, tapi juga semenjak mahasiswa juga beliau ini sudah menjadi aktivis. Sekarang masih menjadi aktivis, tapi mungkin karena usia atau karena memang Abi ini care dengan teknologi, sehingga kemudian menjadikan sosial media juga sebagai instrumen perjuangan beliau dalam membangun narasi-narasi konstruktif. Nah, kira-kira Abi melihat dinamika menjelang 2024 ini yang sudah dimulai ini positif atau negatif? Ya, baik, terima kasih Bang LA atas undangan yang berharga ini bagi saya dan teman-teman sekalian. Mungkin kalau bicara konteks politik hari ini, saya sedikit mau mundur 10 tahun ke belakang ketika awal-awal saya bertransformasi dari ruang aktivisme sosial menuju ke aktivisme politik. Jadi saya selalu membedakan ada dua dimensi perjuangan aktivis sosial dan aktivis politik. Jadi ketika waktu saya di Austria, karena memang aktif dalam forum-forum internasional dan aktif dalam memperjuangkan hak asasi daerah-daerah yang tertindas oleh negara, saya waktu itu berpikir Bang, ketika di Austria itu saya merenung-renung gitu. Ada dua pilihan pada waktu itu Bang. Saya melanjutkan tinggal di Austria, di Wien, sebagai warga Indonesia dan kemudian mendapatkan fasilitas dari salah satu partai politik di sana, sekolah bekerja dan kemudian pulang ke Indonesia ketika sudah mendapatkan gelar mungkin PhD atau apapun itu, atau pada waktu itu dalam waktu yang 1 tahun itu saya pulang ke Indonesia untuk melakukan sesuatu. Memang pada waktu itu tuh pilihan yang sangat sulit ya, sebagai seorang aktivis yang masih abu-abu gitu, mau memilih itu sangat sulit. Tapi pada waktu itu saya ingat sekali Pak Jokowi masih menjadi gubernur dan Deutsche Welle, salah satu stasiun berita Jerman itu merangkum beberapa berita aktivitas Pak Jokowi. Saya agak kaget pada waktu itu. Pada waktu itu saya belum punya afiliasi kemana-mana Bang. Saya berpikir, wah ini Gubernur Jakarta kok mendapatkan porsi ruang pemberitaan di salah satu berita Eropa yang juga punya peminat dan pembaca yang cukup lumayan. Akhirnya kemudian awalnya saya nggak punya sense dengan Pak Jokowi, saya mengikuti beliau dalam kebijakannya sampai di ujung-ujung itu saya putuskan untuk pulang Bang ke Indonesia. Nah, ketika pulang ke Indonesia, bayangkan saya habis mengambil ilmu lah di Eropa, kita kan berpikirnya pulang ke Indonesia kan jadi sesuatu lah gitu ya.
Tapi dalam perjalanan itu juga saya sadar diri bahwa ketika saya mau masuk dalam ruang politik, saya harus benar-benar mengenolkan. Nah, tadi yang seperti melanjut dari yang Abang bilang itu. Barangkali posisi sekarang tokoh-tokoh politik itu mungkin sama seperti posisi saya ketika awal-awal. Bahwa memang itu sebuah perjuangan gagasan, pikiran dalam ruang politik yang sah-sah saja. Ruang demokrasi memberikan fasilitas dan instrumen itu bagi siapapun warga negara yang ingin maju memimpin atau menjadi pimpinan negara secara demokratis. Jadi lembaga survei, pendapat para ahli, gerakan-gerakan para pendukung itu harus kita pahami sebagai satu aktivitas politik yang demokratis dan sah. Jadi tidak boleh dan tidak bisa dipandang ini sesuatu hal yang inkonstitusional. Jadi ini sangat sah. Nah, bahwa kemudian ada perdebatan di publik yang dalam hal ini mungkin publik yang partisan partai politik gitu ya, Bang ya, melihat bahwa polarisasi ini apakah masih, kan itu juga menjadi salah satu PR kita ketika kita bicara. Saya mengikuti proses politik dari 2014 sampai hari ini, polarisasi itu memang masih ada. Tapi inilah tugas kita, teman-teman dan kita semua, Bang Ele dan teman-teman yang lain yang juga punya PR untuk melakukan reduksi dari polarisasi itu. Nah, jadi hal-hal yang tadi Bang Ele bilang itu ada lembaga survei dan lain sebagainya, bagi saya itu satu gejala yang normal dalam dinamika politik. Nah, kemudian orang bertanya, wah, bagaimana orang itu menggunakan fasilitas jabatannya yang melekat pada dirinya untuk berkampanye? Itu juga sah-sah juga, Bang. Di Amerika, di Eropa itu juga, saya ngeliat sendiri misalnya, saya waktu itu di Austria, itu kota Wien itu dikuasai oleh SPO, Social Democraten Party Austria. Jadi Partai Sosial Demokratnya Austria. Itu wali kotanya itu, ya setiap ada acara di beberapa tempat-tempat itu, blok-blok itu, ya dia tetap pakai juga bendera-benderanya SPO. Jadi itu kita ngelihat kalau barometernya demokrasinya di Eropa, ya Eropa seperti itu, Amerika juga seperti itu. Jadi itu itu bukan sesuatu hal yang kita naifkan gitu. Jadi itu sah-sah saja menurut saya. Sah-sah, wajar. Justru Justru kalau nggak terjadi apa-apa menjadi aneh gitu. Sudah mau dekat kok nggak ada gerakan. Ada sesuatu. Iya, itu justru yang kita menjadi suatu hal pembacaan kita, ini ada apa nih gitu. Kira-kira pembicaraan soal tadi saya sebutkan kan ada lembaga survei, ada analis-analis, ada aktivis-aktivis. Ini di kalangan milenial kira-kira sudah mulai tertarik nggak bicara itu menjelang 2024 ini? Soalnya mereka ini paling gede loh nanti ini. Bisa lebih 60% pemilih itu kalangan milenial di bawah 42 tahun. Betul. Ya. Betul. Pantauan Abi kira-kira sudah ada nggak pergerakan-pergerakan di situ yang mungkin mereka diskusi secara grup mereka, wah ini siapa ya presiden kita berikutnya, siapa ya, gini-gitu. Ya. Jadi, atau nggak peduli. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, Bang, harusnya milenial ini banyak berterima kasih dengan Pak Jokowi. Karena di era Pak Jokowi ini politik itu menjadi sangat terbuka, sekalipun ada aspek yang brutal itu, yang pendekatan dengan sentimen agama, tetapi di sisi yang lain juga kita melihat ada ruang positif yang terbuka dan orang membincangkan politik. Jadi dalam beberapa tahun belakangan ini setiap saya nongkrong ya dengan teman-teman yang apolitis awalnya, yang mereka punya usaha, mereka punya giat masing-masing. Betul. Saya di awal selalu menguji dengan begini, Bang. Jangan ngomongin kerjaan gue deh, kita ngomongin yang lain. Tapi nggak bisa, karena mereka melihat saya berasosiasi dengan aktivis politik. Mereka punya curious, mereka punya keingintahuan. Ini gimana sih? Ini seperti apa? Jadi bagi pencakraan saya sebagai human being, sebagai manusia biasa yang nggak usah pakai teori macam-macam, pengalaman saja, itu ketika orang ketemu dengan saya ngomong tentang cerita ABCD tapi ujung-ujungnya orang tanya tentang politik. Nah, itu yang membuat saya meyakini bahwa minat orang, keingintahuan orang terhadap dunia politik di kalangan anak-anak muda makin tinggi. Nah, bahwa kemudian apakah mereka melihat figuritas 1, 2, 3 itu pasti ada, Bang. Pasti ada. Nah, misal ya kalau misalkan kita ngomong contoh hal yang paling sederhana ya, saya kemarin baru pulang dari Cirebon. Ada penugasan untuk menyelesaikan masalah lahan di Indramayu. Terus dalam komunitas
petani tebu itu saya ngobrol, dan itu relatif ada anak muda juga yang memang bekerja sebagai pengelola perkebunan. Mereka itu juga mulai muncul figur-figur, ya figur-figur, misalkan mereka sebut nama Pak Ganjar, sebut nama Pak Erik, sebut nama Pak Sandi. Terlebih apakah orang ini memilih, kita belum tahu. Tapi orang-orang, kalau kita bilang mereka itu adalah klaster masyarakat perkebunan yang kalau dalam teori politik modern selalu dikesampingkan dalam pengambilan keputusan, tapi faktanya hari ini dari yang pantauan saya, dari pengamatan saya, itu teman-teman itu sudah punya notifikasi terhadap tokoh-tokoh tertentu. Nah, ini sebenarnya salah satu entry point yang bagus bagi para politisi, bagi para calon-calon pemimpin ke depan untuk meyakinkan, mereka tuh sudah tahu Bang, tapi butuh diyakinkan agar mereka tuh mau ikut dengan perjuangan politiknya itu gitu. Ini kan selalu gitu Bang. Jadi kalau misalkan kita bicara, misalkan kita lebih dalam, kenapa sih dulu orang awalnya nggak kayak saya, nggak tahu apa-apa, bukan nggak tahu apa, nggak punya kata-kata apa-apa dengan politik nasional, tapi begitu ngeliat Pak Jokowi diyakinkan bahwa oh ternyata ini orang yang perlu kita dukung. Jadi saya secara individu sadar bukan karena political interest, karena political struggle, karena mau ada sesuatu yang kita perjuangkan untuk perbaikan di Republik ini. Nah itu yang saya rasa tadi pertanyaan Bang Ele itu terlepas dari figur A, B, C, D ini muncul di publik, di baliho dan sebagainya, dan itu sah-sah saja. Yang paling penting juga bagaimana figur-figur itu juga meyakinkan calon voters ini untuk bisa ikut dengan agenda perubahannya. Jadi saya lebih ngomong bukan berkampanye pepesan kosong gitu. Kalau kampanye pepesan kosong selesai lah udah Bang. Orang semua udah tahu kok. Sekarang orang udah ngomong anggaran, orang udah ngomong ini, ngomong itu. Jadi apa agenda perubahannya gitu loh. Nah, itu yang proposal perubahannya itu yang harus diyakinkan kepada anak-anak muda itu, Bang. Oh. Berarti baliho-baliho yang banyak itu sebenarnya nggak ngefek ya? Nggak berkorelasi Bang. Orang tahu, tetapi apakah orang interest? Ya kan? Pertanyaannya kan sekarang kalau misalkan bicara baliho ini kan lebih kepada asosiasi politik party, jadi partai politik kan. Terlepas ya, saya nggak tahu apakah ada kepentingan internal, apakah ada kekhawatiran internal, itu problem-problem dalam dinamika politik masing-masing. Dan hampir semuanya ketua umum partai. Ya ada Caimin, ada Pak Erlangga, ada Mbak Puan, artinya semua tokoh-tokoh partai politik yang kalau kita lihat sensitivitas anak-anak muda ini, mereka tidak anti partai politik, tetapi untuk meyakinkan mereka itu tidak bisa dengan instrumen formal partai politik. Katakanlah tidak bisa dengan baju partai politik. Bajunya itu harus dengan diskusi, dengan kegiatan, dengan aktivitas ekonomi. Nah ini yang membuat mereka itu berpikir, dan kita harus rubah ini Bang. Cara kita meyakinkan voters ini, anak muda ini untuk terlibat dalam politik, bukan dengan membayangkan sesuatu hal yang sifatnya jabatan atau ya fresh money. Ya, karena ini ya saya tidak memungkiri bahwa dimanapun praktek politik itu tetap membutuhkan biaya. Dalam banyak praktek dan banyak pembahasan itu satu instrumen yang tetap butuh. Tetapi dalam proses perubahan itu kita perlu mendidik teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang muda ini melihat politik itu bukan dalam agenda mencari kekuasaan, tetapi dalam agenda perubahan, agenda yang memang sesuatu yang diperjuangkan. Ini contoh sederhana Bang, seperti saya. Orang selalu meledek misalkan, lu semua teman-teman udah jadi komisaris lu gini-gini. Karena saya santai aja Bang jawabnya. Ya bagi saya itu mendukung Pak Jokowi dalam garis politik ya. Mendukung Pak Jokowi itu datang memutuskan pulang dari Austria ke Indonesia untuk bergabung mendukung Pak Jokowi. Itu nggak ada yang bayar Bang. Gitu loh. Itu nggak ada yang bayar. Kalau misalkan bicara untung-untungan, ya saya lebih nyaman di sana Bang. Ya, saya kesini ya kayak hutan belantara kan gitu masuk, nggak ada yang bayar, tiket saya bayar sendiri gitu loh. Nah jadi saya pulang memutuskan itu adalah keputusan yang berdaulat dan mandiri. Nah pola-pola seperti itu yang kemudian saya rasakan ketika sekian tahun saya bersama-sama
mungkin bukan menjadi pendukung pemerintah, tetapi bersama-sama membantu pemerintah untuk mensukseskan program kerakyatan, keadilan sosial dan kerakyatan itu. Sampai titik ini pun, sekalipun orang bilang yang si A gini-gini, tapi saya santai aja. Jadi itu salah satu indikator bahwa bisa kok berpolitik tanpa semata-mata mencari jabatan. Bahwa jabatan itu sesuatu hal yang take and give itu iya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi juga jangan cepat-cepat juga mau ada di sana. Nah, bahwa memang ada dari 10 dari 2 anak muda kemudian mendapatkan jabatan, itu adalah konsekuensi logis politik. Jadi saya selalu menganggap ada teman yang lebih muda mendapat jabatan, ya itu adalah prestasi dia. Itu yang mendidik kita berpolitik lebih bermartabat dan tidak semata-mata untuk mendapatkan jabatan. Ya, bagi kandidat itu mungkin ada kandidat presiden, kandidat wakil presiden, kemudian ada kandidat anggota DPR, ya. Bahkan di pemilu serentak ini ada lagi kandidat kepala daerah, ya. Itu secara demografi mereka sadar betul eksistensi dari pemilih muda ini, ya, pemilih pemuda. Ada yang bilang 60%, ada yang bilang 65%, bahkan ada yang bilang 70% di pemilu serentak nanti 2024. Itu captive market, ya, market. Nah, saya ingin gali ini sebenarnya. Macam-macam sih, ya, partai politik, kandidat-kandidat melakukan pendekatan yang bermacam-macam. Dasarnya sama, ini ada captive market yang besar banget. Mau mengambil captive market ini. Ya, ada tadi seperti yang Abi bilang, mereka pakai cara yang lama, canvassing, pasang spanduk, baliho. Ada kemudian buru-buru sewa konsultan sosial media, ya, dan lain sebagainya. Penampilan juga seperti itu. Yang ingin ambil captive market anak muda, memudah-mudahkan dirinya menjadi lebih muda, lebih menyesuaikan lah dengan gitu, ya. good looking anak muda lah. Nah, padahal tadi benar, Abi ngomongnya menarik. Yang ditunggu oleh anak-anak muda sekarang itu adalah agenda perubahan. Ya. Jadi justru canvassing seperti itu tidak ngefek kalau kemudian itu pepesan kosong, tidak mengusung agenda perubahan. Sebenarnya agenda perubahan seperti apa sih yang diinginkan oleh pemilih-pemilih pemuda ini ke depannya? Ya, saya misalnya ini kalau kita ngelihat yang paling mudahnya barometernya berdasarkan teman-teman kita yang sudah menduduki jabatan di level eksekutif kementerian, ya Bang. Karena mereka itu bahasa gampangnya mereka berdaulat penuh atas anggaran, ya, dan punya struktur jabatan yang bisa dia lakukan untuk afirmasi kepentingan rakyat, ya. Nah, saya memang ngelihat hari-hari ini, katakanlah misalnya Pak Erick Thohir, ya. Bayangkan Bang, di awal-awal Bu Rini, dan saya mendukung Pak Jokowi, dan saya tahu betul bagaimana Bu Rini mengelola BUMN, dan memang tidak mudah. Ya, artinya bukannya saya tidak mengatakan bahwa beliau gagal, tidak, tetapi mengelola BUMN sangat tidak mudah. Dan ketika di tangan Pak Erick Thohir, banyak hal yang satu hal sangat susah di era zaman Bu Rini, begitu mudah dan begitu cepat dilakukan di zaman Pak Erick Thohir. Apa misalnya? Ya misalnya itu melakukan holdingisasi, melakukan simplifikasi dari gurita perusahaan yang sebenarnya banyak tidak manfaatnya. Kan kita tahu misalkan ini perusahaan ini apa sih kerjanya? Nggak ada kerjanya, tapi ada gajinya. Nah itu kan sesuatu hal yang beban bagi negara. Saya tahu zaman Bu Rini itu ada. Saya juga tahu Bu Rini punya will untuk membeli itu. Tapi tidak mudah. Ternyata tidak bisa gitu loh. Fakta tidak bisa. Panjang ya. Saya dulu di Komisi 6 tuh bareng Bu Rini. Abang kan panjang tahu. Banget abang konsep tahu. Holdingisasi tapi nggak eksekut. Itu dia. Execute-nya nggak ada. Ya kan? Ya. Apa yang paling nggak dalam spektrum perusahaan energi dan konstruksi lah misalnya yang sangat banyak itu kan, yang ada cuma perusahaan kerjaannya cuma nguruk-nguruk doang kan, hal-hal yang nggak penting gitu loh. Nah tapi itu dilakukan di era Pak Erick. Terus orang bilang apa hubungannya dengan anak muda? Adik-adik kita, generasi muda kita itu sekarang kalau kita tanya mereka mau kerja di mana? Mereka mau kerjanya itu di perusahaan asing. Kenapa? Karena transparan. Udah gitu profitnya equal, sama apa yang dia kerjakan itu yang dia dapat, ya kan? Terus prestasinya itu bagus, jenjangnya bagus. Mereka udah
di bawah-bawah saya itu mereka udah nggak kepikiran mau jadi polisi, masuk BUMN. Itu udah pilihan yang second opinion. Yang pertama itu mereka pengen kerja di Google, di Facebook. Kalau misalkan perusahaan minyak, ya perusahaan-perusahaan minyak yang standar internasional, yang ada di Amerika, yang macam-macam itu. Itu kalau kita cek itu pikirannya, Bang. Nah, kalau orang tanya apakah ada hubungannya, berarti mereka nggak tahu kebutuhan dan harapan anak-anak muda. Jadi Pak Erik ini menyediakan lahan-lahan itu yang dia beresin dulu, benalu-benalunya dia ratain, cut and fill itu bukit-bukit yang batu-batu gede dia pecahin jadi rata. Ya next generation dia tinggal masuk, udah tinggal nyangkul-nyangkul aja, tinggal tanam yang benar. Nah itu satu. Yang kedua terkait dengan kalau kita cek lagi ke dalam struktur BUMN sendiri misalnya. Saya lihat ya, meskipun saya bukan bagian dari situ, tapi saya ngeliat ada misalnya BUMN muda. Itu sebenarnya ketika zaman Bu Rini itu gagasan yang saya pikirkan, Bang. Dan saya banyak mengajukan proposal itu ke dulu teman-teman yang menjabat sebagai komisaris pada zaman-zaman Bu Rini. Senior-senior teman-teman. Saya sederhana. Saya ambil contoh misalnya pada waktu itu saya ngelihat persoalan-persoalan di kelapa sawit misalnya. Ternyata di kelapa sawit itu sekian lama ada perusahaan PTPN, dia tidak pernah melakukan bisnis to business, B2B. Jadi PTPN tidak bisa menjual hasil sawitnya langsung ke pasar bebas. Selalu ada rantai ketiga, rantai pasok ketiga yang itu akhirnya menjadi rente seeking kan, jadi pemburu rente. Nah, saya dulu berpikir bagaimana, kan kita udah kenal nih sama dubesnya, kita udah kenal nih sama orang Kemendaknya, ini kan era kita. Kenapa nggak coba kita langsungkan itu menjadi efektif, jadi harga itu bisa ketemu netnya langsung. Balik lagi Bang, ternyata will itu juga tidak mudah. Iya. Gitu. Jadi butuh, ternyata nggak cukup level komisaris, nggak cukup direksi. Agenda perubahan itu tidak bisa hanya sekedar sebuah narasi yang disampaikan. Karena menurut saya sih calon presiden, kalau misalnya nanti ada beberapa calon presiden, semua pasti ngomong soal agenda perubahan. Pasti. Saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini. Betul. Nah, itu janji-janji politik seperti itu masuk nggak di kalangan anak muda, atau justru seperti yang Abi bilang tadi, anak muda oke, ada janji, tapi juga harus ada bukti kira-kira. Kira-kira seperti apa itu? Ya pasti kan sekarang anak muda sekarang kalau mereka mimpinya aja udah pengen keluar pengen mimpinya kerja di perusahaan luar negeri, meskipun kuliahnya di UKI, kuliahnya di UI, berarti kan ekspektasi mereka itu kan sudah melampaui dari generasi yang mungkin sekarang senior-senior duduk di pimpinan politik. Jadi kalau mengajukan satu proposal perubahan tanpa ada uji materi yang layak, itu akan menjadi pertanyaan. Dan ketika itu menjadi pertanyaan, ketika itu tidak dijawab dengan baik, itu akan menjadi distrust. Nah, jadi ini sebenarnya era selektif alam di mana orang-orang baik teruji itu akan tampil secara natural, Bang. Oke. Saya percaya itu. Karena kalau misalkan sekalipun orang bilang sosial media A, B, C, D dan lain sebagainya, tapi ketika satu track record seseorang yang tidak pernah muncul dimanapun, tapi kemudian diuji baik secara banyak aspek ya, dan dia lolos uji itu, ya itu udah ibaratnya kalau orang bilang udah barang jadi itu gitu. Iya. Gitu Bang. Jadi orang kalau dia ada satu masalah yang tidak selesai dan belum diselesaikan dan terus akan mengikuti dalam proses politiknya dia akan menjadi hantu politiknya kan. Iya. Dan anak-anak muda sekarang juga bukan anak muda yang bodoh gitu loh. Bukan yang cuman kalau sekedar ikut ada acara happy ya sekedar rame-rame kan itu satu hal yang lain. Tetapi mendorong mereka untuk pergi ke TPS dan memilih seorang kandidasi dan memilih sebuah partai politik itu sesuatu pekerjaan yang lain juga gitu. Jadi itu nggak inline Bang gitu loh. Iya. Nah ini bab pertama ya. Ternyata aktivis muda ini berpikiran filosofis juga ya. Jadi mereka filosofis sebelum menentukan pilihan tuh mereka filosofis dulu ya. Nah tapi baik kita akan kupas lagi lebih tipis kita kupas. Kita akan soroti beberapa calon pemimpin di masa depan Indonesia ini di mata aktivis muda ya, tapi ya monggo ngopi-ngopi dulu lah ya. Siap. Ngopi dulu atau kita basahin dulu kerongkongan ya. Ini masuk bab yang kedua ini yang ya lebih detail lah. Lebih tajam. Lebih tajam dan lebih detail. Oke Abi.
sekarang sudah beredar nih nama-nama. Ya. Ya, beredar nama-nama, bukan saja dimunculkan oleh lembaga-lembaga survei, walaupun banyak tuduhan lembaga-lembaga survei ini tergantung bayaran. Ya. Tapi saya secara pribadi, saya masih percaya bahwa lembaga survei ini salah satu instrumen yang harus kita pakai, Ya. kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat kita menjadi pemilih tradisional, menjadi pemilih yang rasional. Ya. Nah, misi itu tetap, kalau saya sih tetap saya jalankan misi itu. Ya. Jadi mau orang ngomong apa, orang ngomong A, ngomong B tentang lembaga survei yang dipesan segala macam, itu hasil-hasil survei itu tetap harus kita baca. Ya. Tetap harus kita baca. Nama-nama beredar. Ya. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Anies Baswedan, macam-macam lah gitu ya. Ya. Nah, menurut Abi, kalau kita hubungkan dengan yang filosofis tadi, ini mereka ini yang paling bisa membawa agenda perubahan untuk Indonesia masa depan itu siapa? Atau nggak usah begitulah pertanyaan kita iris saja satu-satu. Oke. Ganjar kira-kira punya agenda perubahan nggak dalam pandangan aktivis muda ini? Mulai dari Dari Ganjar deh. Ya. Wah, pertanyaannya berat nih. Karena akan menyinggung banyak sektor. Nggak apa-apa, supaya juga ya saya yakin kalau Abi kan narasinya bagus ya. Ya, pasti didengar oleh mereka itu nanti. Iya. Jadi kalau bicara Mas Ganjar, sejak awal saya mengikuti sejak Mas Ganjar menjadi DPR RI ya. Oke. Jadi memang beliau tuh ya saya ngeliat ya salah satu pola yang juga saya pegang karena menggabungkan hybrid antara aktivisme politik dan political interest di dalam partai politik. Kalau misalkan ditanya sekarang cepat-cepat, saya akan menjawab salah satu orang yang ada dalam list saya memang Mas Ganjar. Oke. Tapi kan kembali lagi kita harus sadar betul bagaimana proses penentuan seseorang kandidasi dalam ruang politik elit yang terbatas itu. Ya. Ruang-ruang sempit yang terbatas itu. Nah, ruang presidensial threshold. itu dia. Yang harus minimal 20% dan hanya diusung oleh partai politik. Partai politik. Ya. Jadi itu saya katakan sebagai ruang-ruang sempit yang terbatas itu. Nah, karena itu sudah menjadi policy, Bang Lukman, dan itu sudah menjadi satu aturan main dalam politik elektoral, tentu kita tidak bisa lagi berdebat pada ruang itu. Okay. Nah, hanya kembali lagi tadi, secara figur, secara politik persuasif, Mas Ganjar itu memiliki kemampuan yang memang di atas rata-rata dari kandidasi yang sekarang. Okay. Kalau bicara soal kandidat, Bang Lukman, yang paling pertama kita uji itu memang pola komunikasinya. Bahwa memang kadang-kadang dia mungkin apakah punya gagasan, punya apa, itu memang belakangan. Tetapi masyarakat kita itu memilih berdasarkan figur. Jadi based on figure, bukan based on idea. Itu memang salah satu yang tadi menjadi PR-nya kita semua dan Bang Lukman mention bahwa lembaga survei mendorong transformasi pemilih yang tradisional menuju ke yang rasional kan gitu. Nah, yang rasional itu kan memang melihat figur dulu, good looking-nya dulu gitu, enak diajak ngobrol dulu gitu. Nah, Mas Ganjar itu salah satu yang saya masukkan dalam kriteria itu. Good looking ya. Good looking, boleh kita menarik lah bagi publik ya. Bagi publik. Tapi menarik. Agenda perubahan apa yang bisa kita titipkan ke Ganjar? Itu yang kita belum tahu. Itu yang belum disampaikan kepada publik kan. Oke. Iya nggak? Kalau misalkan sekarang kalau saya jujur ditanya apa yang Mas Ganjar tawarkan kepada publik yang makin luas ini yang mendukung dia, kalau bicara project proposal perubahan itu apa, kan kita belum dengar. Kan sejujurnya kita belum dengar. Proposalnya apa? Bahwa dia mendorong satu hal-hal baik di Jawa Tengah sebagai gubernur dan makin dicintai banyak orang, itu satu hal yang lain. Tapi apa yang Mas Ganjar tawarkan, terus terang kalau ditanya saya juga belum dengar. Oke. Gitu. Kemudian Prabowo dulu deh. Prabowo.
Pak Prabowo Ya, ini gimana Prabowo dan apa agenda perubahan yang mau kita titipkan sama Prabowo? Pak Prabowo ini agak menarik. Ya. Saya banyak mengikuti juga kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pertahanan yang menurut saya itu punya skala dan perspektif yang semakin global. Jadi kalau soal figur orang pasti sudah tahu, udah baku lah. Ya figurnya standar definisinya Partai Gerindra gitu. Jadi ini ketua umum Partai Gerindra, sosoknya memang seperti itu. Elektabilitas Masih bertahan, segitu bertahan, ya, masih segitu. Jadi saya mengatakan ya definisinya kalau bicara soal Pak Prabowo secara figur dan secara dukungan elektoral itu sudah banyak dijelaskan oleh media. Tapi tadi Bang Ele yang penting yang Bang Ele tanyakan, apa sih agenda perubahan kalau misalkan sesosok Prabowo gitu. Ini orang yang punya visi membawa Indonesia secara global dan ya memang keahlian beliau ini kan di bidang pertahanan ya, di bidang pertahanan. Ya. Tapi satu hal yang saya berharap Pak Prabowo ini lakukan hari ini, apa itu? Transformasi ketahanan pertahanan nasional. Transformasi dari konsep ketahanan nasional berbasiskan darat menuju berbasiskan maritim. Oke. Ini yang juga Pak Prabowo pernah janjikan. Kampanye presiden kemarin. Iya. Iya. Ya kan dia kan maksudnya proses profesionalisme militer itu juga harus diikuti dengan perubahan paradigma ketahanan nasional. Iya. Jadi kalau kita wilayahnya ini lebih besar laut, otomatis pembelanjaan anggaran harus dibebankan kepada laut. Tapi dalam faktanya kan belum ke sana. Oke. Nah, ini masih PR-nya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo menurut saya punya PR yang paling besar seperti ini, tapi mampu atau mau nggak beliau mendorong proses itu lebih cepat gitu. Itu akan dilihat oleh captive marketnya anak-anak muda. Anak-anak muda bicara tentang itu, Bang. Oke. Kalau soal Prabowo, kalau saya tanya, lu dukung Prabowo? Iya. Iya, dukung Prabowo. Lu setuju nggak misalkan dengan agenda ini? Ini ada isu Laut Cina Selatan nih di utara kita. Oh iya ya. Ya, kalau kita nggak beli kapal selam yang benar, kalau kita nggak beli alutsista laut yang benar, kan kita nggak mungkin bertahannya dari darat, Bang. Kan nggak mungkin dengan mortar-mortar yang ada di pegunungan. Itu kan nggak cukup gitu. Oke. Sedangkan tantangan kita Laut Cina Selatan. Oke, berikutnya Anies Baswedan. Agenda perubahan apa yang bisa dititipkan kepada Anies Baswedan? Saya nggak bisa jawab kalau ini, Bang. karena pertama terus terang mungkin Mas Anies banyak punya agenda yang macam-macam dalam narasinya, tapi saya sebagai warga Jakarta terus terang, saya KTP saya Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, saya merasakan jauh lebih banyak buruknya kalau bicara itu. Oke. Jadi saya susah nih bicara Mas Anies karena saya sebagai warganya Mas Anies nih nggak mendapatkan manfaat apa-apa semenjak beliau menjadi gubernur gitu. Terus ya tentu kita harus konstruktif juga. Mas Anies mesti merubah performannya gitu ya. Ya minimal untuk Jakarta deh. Iya. Kan kalau saya ditanya Mas Ganjar, karena saya bukan warga Jakarta bukan warga Jawa Tengah, saya nggak bisa jawab. Tapi saya juga belum dengar, kan tadi saya juga katakan belum dengar. Nah, ketika Mas Anies itu saya nggak bisa jawab karena saya merasakan banyak manfaat negatifnya sebagai warga Jakarta Selatan. Itu yang juga menjadi catatan kan. Jadi ya kalau Jakartanya nggak beres, terus ya Mas Anies, ya itu hak Mas Anies sebagai warga negara untuk memaju pilpres dan atau seterusnya, tapi juga tolong deh untuk Jakarta. Rubah dulu Jakarta ya. Jakarta diperbaiki dulu gitu. Agenda perubahannya adalah rubah dulu Jakarta. Rubah dulu Jakarta gitu. Baru kita percaya. Baru percaya. Nah, ini menarik nih. Nah, Erick Thohir gimana? Usia paling muda, bisa nggak dia mewakili generasi muda? Mewakili suara anak-anak muda? Terus agenda apa yang harus Mas Erick jalankan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dan ide-ide anak muda ini? Iya. Ini sebenarnya kalau saya bilang sudah terjawab dengan sendirinya, Bang. Saya hanya membahasakan kembali, ya istilah itu. Saya hanya merekonstruktualisasi kembali ke dalam pembicaraan kita sore ini. Pertama-tama itu tadi udah saya singgung ya. Mas Erick itu sebagai Menteri BUMN banyak melakukan hal-hal yang kelihatannya berat di masa lalu. Ini kita harus apple to apple dulu ya dengan Bu Rini ya. Lagi-lagi saya bukan mengatakan Bu Rini gagal, tapi banyak hal yang tidak dikerjakan di era Bu Rini
di zaman Mas Erik ini satu persatu terurai. Satu persatu terurai, dan saya rasa kalau bicara apple to apple sebagai Menteri BUMN, banyak sekali catatan prestasi beliau yang bisa kita catat, sampai melahirkan bank syariah, kemudian melakukan holdingisasi energi dan banyak aspek lainnya. Dan lebih lagi dihadapi era pandemi yang ini menjadi variabel yang nggak bisa terdefinisikan di era sebelumnya. Jadi kebayangkan kalau misalkan kita tarik, kita kontemplasi kepemimpinan era pada waktu itu dengan mengalami masa pandemi, bayangin Bang, berapa BUMN yang bakalan tutup? Kira-kira begitulah. Artinya ini sesuatu hal yang memang sudah terjawab dengan sendirinya. Nah, tapi juga paling penting, anak muda gimana terusnya? Nah, untungnya, syukurnya, Mas Erik ini suka olahraga dan memang sudah lama bergerak di bidang olahraga. Olahraga itu adalah kehidupan entitas yang paling dekat dengan anak muda. Hari ini ya. Dan sejak dulu saya rasa Bang, ya kan? Benar. Kita maksudnya ya semalas-malesnya saya, tapi kalau misalkan ada temen main basket lagi, pasti ya meskipun skill udah nggak terupgrade, masih mau gitu kan. Sesuatu hal yang sifatnya olahraga. Erick Thohir dianggap dekat dengan dunia olahraga ya? Sangat dekat Bang, bukan dianggap. Ngurusin basket, ngurusin sepak bola, ngurusin perhelatan akbar Asian Games. Jadi deretan itu tercatat oleh anak muda yang memang relatif, kalau misalkan belum tentu kita tanya politik mereka langsung ngerti. Tapi kalau misalkan anak-anak basket, ya saya kan anak Jakarta Selatan ya, sangat dekat dengan olahraga basket lah misalnya gitu. Dari SMP ke SMA itu kalau di Jakarta Selatan itu memang favorit olahraganya itu basket besi, dan itu idolanya cewek-cewek lah gitu kan. Nah, jadi begitu nyebut nama Erick Thohir, dia langsung bilang wah IBL, wah Indonesia Muda. Sangat akrab dengan itu gitu. Dan itu yang memang setidaknya itu menjadi notifikasi dalam sektor yang lain ke para segmen yang tadi Bang Ele bilang, calon-calon pemilih itu. Jadi di kepala mereka itu sudah ada list, meskipun bukan list political leaders, tapi list memang orang yang aktif dan memang punya kaitan erat dengan dunia olahraga. Kalau masuk dalam list political leader itu positif atau negatif ya? Soalnya Erick ini kan tidak punya partai politik, tidak pernah pengurus partai politik, dan hari ini dianggap tidak dekat dengan partai politik mana-mana. Itu bagi kalangan anak-anak muda, pemilih milenial ini positif apa negatif itu? Karena di sebagian lagi kayak lembaga-lembaga survei itu ngomong wah kekurangan Mas Erik adalah dia tidak punya partai politik. Pertanyaan dari para elit-elit, partai lu mana? Mas Erik calon presiden, calon wakil presiden, partainya mana? Gitu. Kira-kira di kalangan anak muda bahasanya itu bahasa persis nggak seperti itu? Di kalangan anak muda yang berafiliasi dengan partai politik tentu iya. Tapi kalau kita cek kembali yang menjadi pengurus partai yang di usia saya atau di bawah saya itu menjadi pengurus dan elit partai di level DPP kan berapa persen sih? Dari yang tadi calon voters itu. Apakah dari yang sedikit itu mereka bisa menghegemoni, bisa mendominasi pikiran? Belum tentu. Artinya memang itu perang opini elit. Kan memang kalau dalam teori diskursus teori itu ada satu opini leaders yang dibangun oleh para elit. Tetapi juga di waktu yang sama ada kesadaran yang terbentuk sendiri dari kalangan komunitas. Nah, dua hal ini kadang-kadang belum tentu inline. Tapi ketika memenangkan seorang kandidasi, itu bisa jadi yang grassroots ini akan menentukan di balik kotak suara, Bang. Ketimbang perdebatan yang tadi Abang bilang itu. Ya, berarti ada silent majority di kalangan anak muda. Sudah pasti. Sudah pasti. Mereka merasa wasting time untuk berdebat soal politik karena mereka nggak hidup di dunia politik. Bagi mereka ya ntar aja gue akan coblos orang yang menurut gue oke. Kan gitu tuh. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan secara political leader seperti apa? Balik lagi ke zaman Pak Jokowi. Ingat nggak dulu juga Pak Jokowi waktu awal-awal jadi wali kota juga dimusing juga sama teman-teman PDIP juga di dalamnya. Iya nggak? Sehingga perahunya bukan PDIP ya. Kan gitu tuh. Pertama jadi wali kota. Bukan PDIP. Gitu loh. Awalnya kalau misalkan kita cerita secara ontologisnya, historisnya, asal muasalnya Pak Jokowi bertransformasi dari dunia usaha permebelan menjadi politisi katakanlah seperti itu. Kan juga ceritanya kan juga bukan orang tokoh yang berpengaruh di kota Solo juga pada waktu itu. Tidak dihitung bahkan. Ya bahkan
banyaklah cita-cita yang nggak perlu saya ceritakan lah dari teman-teman di lingkaran Teguh Umar yang cerita beliau awal-awal. Tapi in the end, beliau sebagai seorang presiden sangat sukses. Saya melihat ada kemiripan, Bang. Posisi awal itu. Ketika hari ini tadi Abang tanyakan, orang mempertanyakan, lu partainya apa? Dulu juga Pak Jokowi emang didukung sama PDP? Enggak juga kan? Iya. Ya sama juga kayak Mas Ganjar sekarang. Tapi kan nobody knows apa yang akan terjadi 2-3 tahun ke depan. Iya. Apa yang menjadi keputusan para konsolidasi pemutus politik. Jadi, dan saya tahu banyak hal yang diputuskan dalam waktu hitungan 1-2 menit dan itu merubah konstelasi nasional. Oke. Nah, ini kan tergantung berpengaruh apa orang-orang yang di lingkaran itu mendorong pada proses politik yang akan menentukan nanti gitu. Jadi decision maker-nya itu nanti siapa gitu. Iya. Nah, kalau begitu kalau bagi Abi, Erik ini cocoknya sebagai presiden apa sebagai wakil presiden? Mencalonkan diri sebagai calon presiden atau mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Ini agak teoritis nggak apa-apa Bang ya? Nggak apa-apa. Oke. Ini kalau dalam anak muda kan perlu juga teoritis itu. Jadi sedikit ya, saya agak teoritis sedikit. Jadi dalam teori klasik ilmu politik itu bicara Indonesia itu dikenal dengan politik aliran. Jadi ada Herbert Faith yang lebih tua, kemudian juga ada Ben Anderson yang mengatakan ada emerging communities. Nah, saya nggak akan jelasin teorinya apa, tapi kira-kira gini. Ini membuktikan sampai hari ini menjelaskan kenapa politik presidensial atau presiden Indonesia itu harus orang Jawa. Atau bukan harus orang Jawa, relatif orang Jawa. Bukan harus orang Jawa ya, relatif orang Jawa. Bahwa pernah Pak Habibie yang bukan orang Jawa, tapi kemudian fakta politik mengatakan beliau hanya dalam waktu yang pendek. Ini menjelaskan bahwa memang dinamika politik aliran itu yang dikatakan Herbert Faith atau emerging communities yang dikatakan Ben Anderson itu menentukan arah politik elektoral, Bang. Jadi Syahrir pernah ngomong begini, Bang. Ini dikutip ya dalam banyak para pengikut PSI. Ketika dia berdebat sama ini juga dikutip dalam filmnya Soekarno itu, berdebat soal Indonesia mau federal ataupun mau integralistik. Itu berdebat, terusnya Syahrir ngomong pakai bahasa Belanda yang mengejek, terusnya Hatta panggil, dia kan sama Hatta cukup patuh lah gitu ya. Kok nggak boleh begitu? Biar bagaimanapun dia presidenmu. Terus Syahrir mengakui, ya betul memang 10 Syahrir pun tidak akan bisa menggantikan 1 Soekarno. Itu dikatakan oleh Syahrir pada waktu itu. Nah, itu menandakan bahwa pada era-era pra kemerdekaan pun seorang Syahrir yang begitu hebat, begitu pandai, namun kemudian dengan latar belakang seorang dari Bukit Tinggi, tidak mampu menjadi seorang presiden, sekalipun Tan Malaka katakanlah seperti itu. Itu fakta bahwa konsolidasi politik nasional kita memang arahnya masih pada pendulum itu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Abang. Pak Erik kalau misalkan ditanya, belakangnya itu kan dia latar belakang kan seorang Lampung, orang Sumatera lah gitu. Orang Sumatera. Jadi memang akan banyak barriers ketika katakanlah memang punya ambisi untuk maju di nomor 1. Karena tadi penjelasan teoritis dan historical tadi. Tapi kalau di nomor 2, nah ini kan menjadi sesuatu hal yang lebih menarik. Siapapun yang nanti akan diputuskan kira-kira menjadi calon-calon kuat, kalau melihat dari politik 2024 kemarin, bagaimana Kiai Ma'ruf melengkapi pasangan Pak Jokowi di periode kedua, itu kenapa saya bahasanya melengkapi? Karena memang pada waktu itu harus diakui dukungan Islam dari banyak sektor terhadap Pak Jokowi sangat lemah. Tapi kan balik lagi, Bang, politik Indonesia ini harus bicara konsensus. Jadi harus ada titik temu. Maka ketika bicara titik temu, itu kita bicaranya adalah melengkapi. Jadi semua sudah bagus, tapi akan lebih lengkap ketika ada sesuatu variabel yang akan menentukan. Nah, ketika Mas Erik ada di posisi nomor 2 dengan latar belakang
Sumatera, kemudian juga membangun basis Islam, dan yang paling penting juga dianggap sebagai orang yang bisa mengatur kapital. Ini sesuatu kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi saya rasa satu hal yang perlu diboboti sebagai partner presiden ke depan, karena saya sih berharap ya, apa yang sudah bagus, apa yang sudah baik dilakukan Pak Jokowi selama 2 periode ini dan diteruskan pada penerusnya siapapun nanti yang ke depan, kan tetap kita akan berpijak pada how to manage the capital di tengah juga pertarungan dunia yang semakin tajam ini. Dan Mas Erik, saya rasa dari semua yang abang sebutin tadi itu, yang paling ngerti bisnis cuman Erick Thohir. Sandi Uno ya. Sandi Uno salah satu yang mengerti, tapi permasalahannya kalau agendanya besar tadi, agenda perubahan mau dititipkan anak-anak muda ini, kira-kira posisi sebagai wakil presiden itu cukup kuat nggak membawa beban agenda perubahan itu? Ya, jangan-jangan selama ini yang kita pahami wakil presiden itu bempernya presiden, ban serapnya presiden, sulit untuk kemudian berkreasi membawa agenda-agenda penting bagi perubahan bagi bangsa ini. Menurut Abi gimana itu? Kalau ngelihat dari bangunan politik di Indonesia, sebenarnya jabatan itu cuma nemtek aja bang. Jadi orang boleh jabatan apa aja, tapi belum tentu tidak harus dia mengerjakan satu hal yang memang menjadi beban tanggung jawab. Saya kan beri contoh satu hal, Pak Luhut misalnya. Pak Luhut kan orang bilang Prime Minister. Menko, tapi orang bilang Prime Minister. Dalam faktanya harus kita akui, Pak Luhut mengerjakan hal yang memang bukan pekerjaannya Pak Luhut. Saya tidak memperdebatkan apakah itu menyalahi administrasi, menyalahi fungsi dan lain sebagainya. Tetapi kita menghadapi masa urgensi, menghadapi masa kedaruratan, kita butuh output. Kita butuh hasil. Dulu Pak JK juga begitu sama Pak SBY ya. Begitu The real president. Ya, sampai masalah Aceh nggak selesai, Pak JK yang selesai. Jadi nggak yang penting tag ya. Nggak penting bang, nggak penting. Jadi orang banyak. Nah kira-kira Erick termasuk figur yang punya kapasitas nggak hanya sekedar nampil, tapi dia punya kreativitas yang seperti Pak JK, seperti Pak Luhut gitu. Kira-kira punya nggak dia kapasitas? Kan itu kita lihat dari sekarang misal, contoh ya. Terkait dengan TJSL itu fokus pada 3 aspek sekarang. Pendidikan, lingkungan hidup, dan UMKM. Yeah. Bisa bayangkan bang, 2 isu terakhir, lingkungan dan UMKM ini sebenarnya ketika digerakkan ini akan membantu peranan dari kementerian teknis terkait. Katakan misalkan lingkungan hidup, BUMN kita tahu banyak perusahaan perkebunan yang juga punya dampak terhadap lingkungan. Kan pertambangan, perkebunan. Ya. Ketika TJSL ini dikonversi untuk pemulihan lingkungan, maka secara otomatis pekerjaan teman-teman di KLHK agak terbantu. Saya tidak bilang ini di okupasi ya. Saya tidak bilang itu. Karena ini saya meletakkan pada konsep sinergisitas. UMKM misalnya. Begitu banyak semua BUMN yang sangat bisa menjadi platform atau menjadi pemain UMKM kelas global. Secara otomatis juga akan membantu tugas Kang Teten sebagai Menteri UMKM Koperasi. Jadi kalau pendidikan ini memang komitmen BUMN sejak awal ya. Artinya ada beasiswa. Saya rasa ini menjadi melekat lah, embedded dalam tubuh BUMN. Tapi dua hal terakhir tadi itu menjadi satu lokus yang bagi saya seorang Erick Thohir Menteri BUMN juga bisa membantu teman-teman menteri yang lain dalam penyelesaian masalah di lapangan. Sangat-sangat bermanfaat gitu. Potensi seorang Erick Thohir besar sekali ya, dan punya perspektif yang cukup lengkap di kalangan anak muda. Nah saya kira modal juga bagi Mas Erick. Bisa nggak dikatakan Mas Erick nih sebagai satu-satunya nggak ini? Ada calon presiden, calon wakil presiden lain nggak yang bisa merepresentasikan anak muda Indonesia? Kalau ya tentu ada Mas Andi ya. Mas Andi yang juga bermain pada wilayah kreatif, pariwisata. Tapi kalau misalkan saya misalkan melihat terobosan-terobosan yang ekstrim gitu bahasanya ya, atau terobosan-terobosan yang tajam, ada juga di Mas Andi, tapi
ya Mas Erik saya rasa lebih punya banyak catatan Oke. terkait hal itu. Entah memang karena apakah BUMN anggarannya lebih besar, saya nggak tahu. Tapi setidaknya kalau bicara anggaran, ya misalnya Mas Erik bikin 4, harusnya ini bisa bikin 1, kira-kira begitu. Oke. Ya, yang sama tajamnya. Kalau bobotnya bicara anggaran. Tapi kalau misalnya bobotnya hal yang lain memang tidak bisa di head to head kan, di apple to apple kan, ya itu biarkan publik yang menilai kan. Hal kayak gitu. Ya, bolehlah dikatakan sosok Erick Thohir ini teh botol ya. Apapun Siapapun makanannya. makanannya. Karena ada representasi tadi ya, representasi anak muda, itu jadikan teh botol. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, demikian perbincangan kita sudah hampir 1 jam dengan Abi Rekso, seorang aktivis muda, aktivis sosial politik, dan sekarang aktivis muda, aktivis sosial media juga. Ya. Bicara panjang lebar, ternyata anak-anak muda, aktivis-aktivis muda sekarang ini bukan hanya bicara soal praktis, tapi juga bicara soal filosofis. Mudah-mudahan ini memperkaya wacana kita di tengah mulai dinamisnya pemilu 2024. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih. Saya Bang.